Ahlan wa sahlan, masyaallah. Betul, alhamdulillah. Sehubungan dengan beliau sudah hadir, saya agak lama juga nih, alhamdulillah. Jadi saya cukup sekian dulu. Nanti berlanjut, nggak usah ditutup dengan salam. Masih ada lanjutannya sama saya. Untuk selanjutnya pada guru kita yang kita Haji Jamalul Ilmi, waktu dan tempat paling terfadhil masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara Bapak Kiai Haji Hasan Toha wa ta'ala Allah bidul hayati, segenap pengurus DMI Kecamatan Bekasi Utara dan juga masing-masing di kelurahan, juga para asatidzah yang saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan siang menjelang sore ini kita semua dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari segenap pengurus DMI Kecamatan, khususnya kepada Kiai Hasan Toha, juga kepada seluruh asatidzah yang hadir pada siang menjelang sore ini dalam tentu kegiatan berkaitan dengan DMI ini. Berapa hari? Apa sore ini aja ya? Iya. Sore ini saja. 2 hari. Ya, 2 hari. Untuk mempersingkat waktu, saya diberikan satu tema oleh DMI Kecamatan Bekasi Utara tentang metodologi memahami Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan satu khazanah yang luar biasa yang sebenarnya saya sudah bilang kepada Kiai Toha untuk menyiapkan makalah, karena padatnya acara yang saya harus isi beberapa minggu bahkan lebih 1 bulan ini. Jadi sampai detik ini saya belum menyiapkan makalah, tapi insya Allah meskipun sudah selesai acaranya saya akan siapkan makalah, karena berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah dan sangat penting berkaitan dengan metodologi memahami Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu kita semuanya sudah sepakat sebagai umat Islam bahwasanya Quran dan Sunnah itu adalah 2 sumber fundamental buat seluruh umat Islam, itu udah pasti semuanya. Nah, hanya tentu Quran ini kalamullah, kitab suci, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita wajib berhati-hati untuk memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini firman Allah, kan nggak bisa sembarangan kita mengambil kesimpulan sebenarnya maksud Allah dengan ayat ini tuh apa. Kan nggak bisa kemudian kita baca, kita kemudian setiap kepala dari umat Islam menarik kesimpulan sendiri-sendiri. Ada berapa ratus juta kepala. Jadi kalau ini sifatnya liar, ya, itu bisa membahayakan. Contoh ya. Berkaitan dengan misalnya akidah. Kan sekarang Indonesia ini banyak macam-macam. Saya kasih contoh tentang Ahmadiyah. Ada surah dalam Quran namanya surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah ke-61, bukan As-Saffat. As-Saffat itu lebih surah Yasin. Ini surah As-Saff, surah ke-61, ayat 6. Bayangin kalau kita salah paham. Dan ini memang banyak disalahpahami. Kenapa? Baca Qurannya tekstual. Karena begini, umat Islam itu ya tahunya secara umum Nabi akhir zaman namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
tiba-tiba baca Quran ayat 6 dalam surah As-Saff, firman Allah, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bayangin coba. Nabi Isa mengatakan, nanti setelah aku ada lagi seorang nabi datang, namanya ismuhu Ahmad. Ini kalau diartikan al-Ahmadiyah, benar dia. Nabi kita kan Muhammad tekstual berarti. Bukan Ahmad, Muhammad. Berarti ini Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Nanti ada lagi Ahmad Musaddiq. Ahmad apa lagi banyak. Nah, ini artinya kita nggak bisa mengambil satu kesimpulan dari Quran itu tekstual. Sebab kalau tekstual membahayakan. Utamanya akidah, bayangin coba. Bahaya. Nah, makanya ada lagi sunnah. Ada lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini pegangan ini penting buat kita. Dua-duanya jangan salah satu. Nah, baru kita ketemu ada hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Jubair bin Mut'im. Nabi bersabda, li khamsatu asma. Aku ini punya 5 nama. Ternyata Nabi namanya 5. Ini hadis sahih. Ya, riwayat Imam Bukhari, dan yang lempengan hadis ini tidak diperdebatkan oleh para ulama kesahihannya di antara para pakar hadis. Aku punya 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu. 3. Wa ana al-mahil ladzi yamhullahu biyal kufra. Yang keempat, wa ana al-hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Yang kelima, wa ana al-aqib. Nah, bicara yang seperti ini, nggak semua umat Islam kan tahu bahwa nama Nabi itu ternyata bukan hanya Muhammad, tapi juga Ahmad. Lah, inilah para asatid semua yang ada di sini, khususnya, lah punya tugas mensosialisasikan syariah ini kepada masyarakat agar tersebar secara luas. Bagaimana agama ini dipahami dari jalur yang tepat dan juga benar secara ilmiah. Makanya Quran itu ada ulumul Quran. Ya, dan juga ada handbooknya, ada standarnya. Misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini standar dari ilmu-ilmu Al-Quran. Bahkan sudah ada naskahnya dalam bahasa Indonesia. Itu kitab tentang Ulumul Quran. Nah, dalam Ulumul Quran itu ada misalnya asbabun nuzul. Ya, kita udah sering dengar tuh kan para asatidah. Ini ayat turunnya kapan? Bahkan di mana? Bahkan untuk siapa? Apakah untuk seluruh umat Islam? Ataukah untuk satu peristiwa tertentu? Ataukah sifatnya secara umum? Nah, nanti dalam ulumul Quran itu kita baca. Oh, ini ayatnya bersifat umum. Ini ayatnya bersifat khusus. Ini ayatnya bersifat mutlak. Ini ayatnya namanya muqayyad. Ini nasikh. Ini mansukh dan lain sebagainya. Ini standar ulumul Quran. Nah, untuk pengemban amanah sebagai ustadz, misalnya ulama, wajib tahu. Kenapa? Ustadz kan menyampaikan kepada umat, wajib tahu. Wajib waqur rabbi zidni ilma, punya wawasan yang lebih dari orang atau umat yang biasa secara personal. Kenapa? Punya tugas mengemban amanah, menyampaikan. Nah, untuk menyampaikan itu kan harus tepat. Nggak boleh menyimpang. Kecuali yang sifatnya furu'iyah itu lain. Kita ini bicara yang sifatnya usul artinya apa? Menjadi pokok-pokok masalah. Biar kita nggak pada berantem. Ya. Nah, ulumul Quran. Lah, ada juga hadis, ada ulumul hadis. Dalam ulumul hadis ada namanya asbabul wurud. Kalau Quran asbabul nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Ini apa? Ini bagaimana? Apakah ini hadis bagian yang sudah dimansuh
atau yang sudah dihapus, meskipun itu Sahih Bukhari, bukan berarti pemberlakuan hukumnya sifatnya terus-menerus. Misalnya, ada riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan suami istri yang ngumpul. Nah, riwayat Sayyidina Utsman dalam Sahih Bukhari itu ada berkaitan dengan ngumpulnya suami istri. Kalau enggak keluar, meskipun itu di dalam, enggak wajib mandi. Tapi hukum itu sudah dimansuh oleh hadis yang lain. Nah, itulah pentingnya asbabul wurud. Ini Nabi bicara di awal-awal hijrah. Nah, bicara tentang kewajiban mandi. Nazala aulam yanzil, keluar atau enggak keluar, itu di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita taunya dari ulumul hadis. Namanya ilmu asbabul wurud. Nanti di sana ada sahih. Sahih pun terbagi, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Ini ilmu yang bicara soal hadis sunnah yang sifatnya baku. Di semua kampus di Timur Tengah ya sama kajiannya. Hadis tuh. Ada bawahnya lagi hasan. Hasan juga ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi, dan tentunya masing-masing itu punya kriteria tersendiri. Ya kalau kita bicara yang sifatnya detail, rinci, ya kan panjang. Misalnya jangankan yang banyak itu, satu aja. Misalnya nih, apa itu definisi hadis sahih dalam ulumul hadis? Oh, al hadis sahih al-hadisul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil 'abdid dhabit min ghairi syududin wala illah. Itu aja juga panjang. Tentu bukan forum ini. Tempatnya ini saya bicara secara general, secara umum. Oh, hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil dalam ulumul hadis itu juga beda definisinya. Adil dalam pengadilan hukum misalnya beda. Oh, ada lagi. Perawi itu harus dobit. Dobit itu ada definisinya lagi. Kemudian hadis itu nggak boleh ada syadz. Nggak boleh mengandung yang namanya illat. Itu baru definisi hadis sahih aja udah panjang. Nanti kita bicara perawi-perawi masing-masing. Lah, kita kalau bicara hadis sahih, kan bukan hadis sahih itu pokoknya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya gini, kita bedah dikit aja dia. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin atau hadis misalnya Arba'in yang lebih pendek lagi. Yang kita semuanya tahu, apa itu hadis innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab. Saya mau nanya, benar nggak tuh? Hah? Itu kalau ini semuanya, ini saya ngomong di depan Ustadz ya. Lain saya ngomong di depan masyarakat, beda lagi. Artinya kita ingin membedah secara detail. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab. Pertanyaannya, kapan Imam Bukhari ketemu Umar? Coba, ayo. Kapan? Beda jauh. Masanya lebih dari 1 abad kok kata Mandra. Ujuk-ujuk kita baca nih. Ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat dari sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Kan kalau bicara ulumul hadis itu nggak benar. Berarti dusta. Artinya apa? Harus kita bedah. Artinya sebenarnya dalam ulumul hadis yang sifatnya detail juga ilmiah ada pertanggungjawaban riwayat. Kalau dalam ulumul hadis namanya apa? Sanad. Gampangannya itu mata rantai. Oh, tapi ada maknanya, ada definisinya, dan langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu.
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Gitu. Jadi kalau bicara rukun-rukun nggak ada ihsan ya. Tapi definisinya disampaikan oleh Nabi. Ihsan itu engkau ibadah, engkau menyembah Allah seakan engkau lihat Allah, seakan engkau lihat Allah. Kalau kita emang nggak bisa lihat Allah, karena juga beda. Kita makhluk, Allah pencipta. Tapi pastikan, fa innahu yaraka, Allah itu pasti lihat kita. Itu namanya ihsan. Demikian. Nah, ya. Saya Wah. apa karena ini berkaitan dengan Iya, baik. Nah. saya gini, karena kita sudah jauh menjadi khotib ya, jadi dakwah dan sebagainya, memberikan keterangan pada umat. Yang jadi masalah sekarang itu saya secara pribadi terus terang umum, jadi nggak pesantren, kedalaman ilmu yang sangat Baik. menerima agama. Ya. Tadi yang disebutkan ya bahasa Arab, fikih, Quran, hadis, tafsir dan sebagainya itu memang harus dikuasai supaya kita lebih berani percaya diri. Dan ada standarisasi pemahaman tentang ilmu agama. Ya. Saya mohon kalau saya juga nanti mungkin ada tindak lanjut pada apa namanya Pelatihan lah ya. khusus ya. Iya. Nah, itu untuk pemahaman hadis, untuk Quran, karena kita sebetulnya ini banyak yang potensial untuk kemampuan. Ya. Sehingga kami bisa semakin berkembang. Ya. Itu Ustaz kali. Ya, gampangannya begini. Tadi kan sudah disampaikan, kita di sini dengan beragam latar belakang. Termasuk nggak semuanya pesantren. Nggak masalah. Jadi bahasanya nih, bagaimana kita yang ada di sini, ya, kan yang tahu kita kan kita. Kita mengupgrade diri kita. Ya, upgrading lah. Ya. Ini saya mau promo ini, Ya, tapi ini promo ilmu. Ya. Kalau di pesantren itu kan untuk tahu bahasa Arab, kita tahu harus nahu soroh, menghafal. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan, fa'ala yaf'ilu fa'alan. Tasrifan panjang itu pusing kita disuruh ngapal. Ya, karena pengalaman saya ini, ya lama lah, ada puluhan tahunnya lah. Ya, jadi ada sebenarnya setelah saya ya bergelut dalam bidang mengajar selama puluhan tahun ini ribet kalau kayak begini masyarakat repot ini. Jadi sebenarnya ada metode dan cara mudah untuk bisa nahwu sorof termasuk bahasa Arab nggak pakai ngapal. Ada. Itu udah saya susun metodenya untuk memudahkan kita